Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i masyayikhir qaya wabil khusus Bahyai Muhammad Anwar Mansur, khususan ila jami'il mustahiqina wa munawwibina lahumul Fatihah. Sebelum mengawali pengajian pada pagi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami mau menanyakan redaksi Fathul Qorib. Itu kan menjelaskan mengenai ucapan inni shaimun. Nah di situ apakah diucapkan dalam hati? Yang paling kuat itu yang diucapkan dalam hati atau lisan? Nah ini usul fikihnya apa dalam Jamul Jawami'? Kemudian kalau ada khilaf itu pola khilafnya bagaimana? Ya mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ada satu pertanyaan masuk mengenai redaksi Fathul Qorib yang ada dalam Kitabus Syiyam. Wa yustahabu tarkul hajri minal kalam. Di situ terdapat lafaz inni shaimun. Pada lafaz inni shaimun di situ terdapat khilaf. Menurut Imam Nawawi mengucapkan bil lisan, sedangkan menurut Ar-Rafi'i mengucapkannya bil qalbi. Sebelum masuk ke pembahasan Jamul Jawami', alangkah indahnya, alangkah syahdunya kita terlebih dahulu membaca syair Kaukabus Sarate karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wahatuhu qaulun mufidun yuksadu lidatihi wa wad'uhul mu'tamadu haqiqatan utliqa fin nafsani salisuha fihi wa fil lisani. Dalam dua bait Bahar Rojas di atas, yang namanya kalam ini penting sekali untuk kita mengetahui takrif dari kalam tersendiri. Kalam secara hakikat yang dimaksud kalam yaitu al-qaul. Yang dimaksud qaul adalah wa huwa al-lafdu ad-dalu 'alal makna, suatu lafaz yang di situ mengandung makna. Dan juga al-mufid, kalam itu juga harus mufid. Yang dimaksud mufid adalah wa huwa ma yang sunu as-sukutu alaih. Ketika kita mengucapkannya, sami' atau mukhatabnya ini akan terdiam menerima apa ucapan kita. Setelah kita mengetahui takrif dari kalam, kita tarik pola usul fikih yang ada dalam kitab Jamul Jawami'. Di situ menjelaskan inni shaimun, ini kalam apakah diucapkan bil qalbi atau bil lisan secara hakikat. Jadi secara garis besar permasalahan kalam hakikat ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama golongan Asy'ariyah,
yang kedua golongan Mu'tazilah. Golongan Asy'ariyah menjelaskan bahwa kalam hakikat adalah kalam nafsani atau kalam yang berada di dalam hati. Dan di satu kesempatan yang lain, golongan Asy'ariyah mengungkapkan kalau kalam yang hakiki, kalam yang hakikat adalah kalam yang mustarak atau yang saling ada hubungan antara qalbi dan lisan, saling berhubungan. Kubu yang lain yaitu golongan Mu'tazilah mengatakan kalau kalam yang hakikat adalah kalam lisani atau yang diucapkan dengan menggunakan lisan. Nah, sekarang kita cari tahu pola yang diusung oleh kaum Asy'ariyah yang mengatakan kalau semisal kalam hakikat adalah kalam nafsani. Kalam nafsani sendiri yaitu maknanya adalah al-makna al-qaim bin nafsi, suatu ungkapan yang terkandung dalam hati. Jadi beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengutarakan kaul ini tujuannya untuk seperti yang ada dalam Kaukabus Sateh. Tujuan beliau adalah firaron min qaulil mu'tazilati al-mu'addi ila khalqil Qur'an wa min qaulil husyiyah bil harfi wassauti al-mu'addi ila an takuna adad al-muqaddimat mahallan lil hawadis. Jadi tujuan Imam Asy'ari mengatakan kalau kalam yang hakikat adalah kalam nafsani, tujuannya untuk berpaling atau menolak kaul Mu'tazilah yang mengatakan semisal kalam yang hakikat kalam lisani, maka Al-Quran adalah makhluk. Nah, sedangkan menurut Mu'tazilah sendiri kalam hakikat adalah kalam lisani. Dan pola yang diusung oleh Mu'tazilah adalah pola litabadurihi ilal dini atau litabaduri ilal adhan. Karena yang dimaksud kalam itu yang harus secara langsung bisa dipaham oleh hati. Nah, dari dua pola atau dua kaul ini muncullah furuk, yaitu salah satunya yang muncul dari hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kana yaumu syiyami ahadikum fala yarfas wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Ketika kalian melakukan puasa, maka jangan berbuat yang jelek dan jangan bertindak bodoh. Ketika kau ada seorang yang mencelamu atau yang berbuat jelek kepadamu, maka ucapkanlah inni shaimun. Nah, lafaz inni shaimun ini bukan hanya khilaf antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah saja, bahkan Ashabus Syafi'i yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pun juga masih membahas tentang inni shaimun tadi. Menurut Imam Ar-Rafi'i, beliau mengeklaim kalau inni shaimun ini diucapkan dengan bil qalbi. Begitu juga imam-imam yang lain, seperti yang ada dalam kitab Qawaidul Ala'i, jazama ar-Rafi'i bil awal ay bi qalbi faqala qala al-immatu kadza wa kadza wa ma'nahu yadhkuru nafsahu bidzalika liyadzajira. Imam Rafi'i mengutarakan kalau ini syaimun ini diungkapkan menggunakan hati. Begitu juga imam-imam yang lain pun berkata demikian. Tujuannya untuk mencegah diri atau menenangkan diri supaya tidak membalas perkataan orang lain. Fa innahu la makna li dzikrihi bil lisani illa idharul ibadati wa huwa riya'un. Menurut beliau Imam Rafi'i, beliau menjelaskan semisal mengucapkan inni shaimun tadi menggunakan lisan, maka
tidak ada tujuan selain idharul ibadah, dan hal tersebut termasuk riya. Riya sendiri yaitu ar-riya'u huwa man adhara an-nasa al-amala as-saliha liyu'adzima indahum wa laysa huwa kadzalik. Terus kaul yang kedua yang diusul oleh Imam Nawawi dalam kitab Adkarnya, beliau menjelaskan kalau kalam yang hakikat yaitu kalam bilisani. Pun begitu juga dalam kitab Syarah Muhadzab beliau menjelaskan kalau kalam lisani inilah yang lebih kuat. Nah, dari ashab Syafi'iyah pun terdapat khilaf. Mana yang ditarjih oleh Ahlussunnah atau Syafi'iyah? Menurut kitab Syarah Jam'ul Jawami' mengutip qaul dari Imam Akhdar yang berbunyi innal kalama fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lal fuadi dalila. Imam Al-Akhtal beliau ngendikan kalam yang sesungguhnya, kalam yang hakikat adalah kalam yang berada di lubuk hati yang terdalam. Sedangkan lisan ini hanya sebagai dalil atau sebagai pengantar saja. Jadi menurut kajian Syarah Jam'ul Jawami', beliau menjustis kalau kalam yang hakikat adalah kalam nafsani. Dan permasalahan inni shaimun yang berada dalam teks Fathul Qorib tadi ini oleh Imam Al-Baijuri diarahkan ketika memang seseorang yang berpuasa ini tidak takut riya, maka diperbolehkan mengungkapkan inni shaimun menggunakan lisan. Jikalau kok nanti takut dia akan riya ketika mengucapkan dengan lisan, maka harus menggunakan hati. Begitu yang diungkapkan oleh Imam Al-Bajuri dalam Syarah Fathul Qoribnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi